Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kawan baik Nurifan Channel. Kita lanjutkan eh, pengalaman eh, melihat 5 tahun Jakarta, kemudian atas dasar 4 parameter itu. Jadi kembali ke kisah Pulau Sebeda tadi. Jadi konon eh, belum pernah ada satupun gubernur yang berkunjung ke Pulau Sebira itu, gitu. Nah jadi singkat cerita Mas Anies tuh di tahun keberapa, eh, tahun kedua mungkin 2019 katanya, itu April 2019 berkunjung ke pulau itu, dan setiap penduduk menanti di dermaganya di Pulau Sebira itu. Jadi begitu bahagianya. Nah, salah satu concern Mas Anies dalam konteks kecerdasan, membangun nilai positif dan makna dalam memandu, memberi pelayanan terbaik untuk warga Jakarta, fokus ke Kepulauan Seribu itu, terutama dalam pengelolaan dan penyediaan sarana air bersih, karena mahal sekali. Jadi Mas Anies begitu melihat kondisi begitu, akhirnya bertekad membangun penyulingan air yang berasal dari air laut, dibangun di sana, sehingga menurunkan biaya. Kalau tidak salah dari 35.000 per liter menjadi 3.500, dan air itu bisa langsung dikonsumsi. Ya, cerita mengharukan tentang Pulau Sebira itu, perhatian yang besar terhadap Mas Anies itu nampak ketika Mas Anies meninggalkan kunjungan tersebut, ketika semua orang itu mengantar di dermaga dengan menangis haru. Jadi mereka baru kali ini merasa disentuh pembangunannya. Selama ini warga Kepulauan Seribu itu merasa bukan bagian atau merasa terasing dari warga, atau merasa dibedakan dari warga masyarakat yang tinggal di daratan gitu. Nah, kemudian contoh lagi apa yang menjadi makna kecerdasan spiritual yang dimaksudkan dalam membangun dan melayani kota Jakarta. Ketika kata integrasi, ketika kata integrasi transportasi publik dibangun oleh Mas Anies, yang dikejar bukan hanya sekedar memindahkan warganya dari kendaraan pribadi ke kendaraan publik. Tapi yang jauh lebih bermakna itu sebenarnya ada kebahagiaan ekonomi di situ. Ya, kebahagiaan ekonomi itu begini. Saya lebih detail pelajari soal ini karena semua orang yang berpendapatan mengalokasikan uangnya, gajinya, upahnya, pendapatannya, salah satunya komponen yang terbesar adalah kepada bahan bakar minyak kendaraannya, entah itu mobil, entah itu motor, gitu. Jadi menurut hitungan Pemprov DKI, 30% dari pendapatan yang diterima oleh masyarakat itu dihabiskan untuk membeli bahan bakar minyak, mobil ataupun motor. 30%. Ya. Nah, ketika transportasi ini diintegrasikan, transportasinya diperbaiki, ya, ada
oleh PT operatornya kan ada Transjakarta, ada MRT, ya kan? Ada MRT Jakarta, BUMD ini yang mulai yang hebat-hebat ini. BUMD ini hebat dalam memberikan modernisasi dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Nah, ketika mereka berpindah ke transportasi publik, let's say PP itu mungkin antara 5.000 sampai 10.000, berarti kali 2 lah gitu ya. Nah, ketika ini dipindah ke transport publik, artinya apa? Artinya pendapatan mereka tersaving atau mampu menabung atau bisa menghemat biaya bahan bakarnya menjadi tabungan atau menjadi kelebihan pendapatan. Nah, kalau orang bisa menghemat dan bisa menabung dan tabungannya bertambah, kan itu menjadi bahagia. Jadi ternyata yang disasar Mas Anies itu adalah tidak sekedar memindahkan orang dari kendaraan pribadi ke kendaraan publik, transportasi publik, tapi juga penghematan dari sisi ekonomi rumah tangga gitu. Jadi tak mengherankan ada begitu banyak teman saya, ya kan, ya masyarakat luas itu mulai, tangga-tangga saya juga banyak itu yang mulai sudah malas pakai kendaraan pribadi. Karena dia tinggal ke stasiun atau ke transit stasiun itu, bus ya, bus mini trans misalkan, atau naik Jaklingko, ya kan, pakai KWK itu. Kalau dulu ya mikrolet kecil itu yang warnanya merah, sekarang itu yang merah banyak sudah berganti menjadi warna biru terang gitu, ada tandanya Jaklingko. Jadi dari sisi penikmatnya, warganya itu kebahagiaannya itu bertransportasi tercapai. Di sisi yang lain, para operator, pengemudi itu menurut cerita Mas Anies, mereka ketika bernegosiasi untuk memperbaiki dan memodernisasi integrasi transportasi itu kurang lebih ada sekitar pertemuannya itu 77 kali katanya. Gitu. Tetapi dengan sabar, Mas Anies beserta Pemprov juga mungkin Transjakarta itu begitu sabar menghadapi dan meyakinkan sehingga ya kan para operator dan pengemudi itu setuju untuk menerima konsep integrasi transportasi itu. Yang tidak terpotret dalam urusan transportasi ini, ya kan, driver terjamin pendapatannya. Dulu kenapa kecelakaan banyak terjadi kendaraan umum? Karena mereka sering berlomba untuk mengejar setoran sehingga kecepatan bis atau kecepatan mobil-mobil transportasi publik itu jadinya ugal-ugalan karena dia ngejar setoran. Bahkan sering terjadi zaman saya dulu SMA sama kuliah itu sering terjadi perkelahian di jalan antar driver karena rebutan penumpang. Nah, ini yang harus dihilangkan, konflik antar sesama warga dan sama pengemudi yang kemudian dihilangkan dengan cara integrasi, karena Pemprov DKI mensubsidi transportasi publik itu dan membayar para driver itu berdasarkan kilometernya gitu. Jadi mereka dengan santai mengemudi, artinya santai itu ya kecepatannya terukur tanpa harus rebutan penumpang. Banyak sedikitnya penumpang itu tidak berpengaruh terhadap pendapatan mereka karena pendapatan mereka sudah dijamin oleh Pemprov DKI dan BUMD dengan cara subsidi sehingga rebutan penumpang itu tidak terjadi. Ya kan, ugal-ugalan berkendaraan oleh para driver kendaraan umum juga tidak terjadi.
Itu yang saya maksudkan makna yang lebih luas secara spiritual dari kebijakan yang dilakukan oleh Mas Anies. Ya kan? Kebahagiaan yang lain apa? Para pensiunan. Para pensiunan itu, ya kan, PBB-nya itu gratis. Jadi para pensiunan itu merasa dihargai. Jadi pengabdiannya selama ini itu dihargai, karena ketika menjadi seorang pensiunan, ya, siapapun dia, mau itu ASN, ya kan, mau itu siapapun, ketika ia pensiun maka pendapatannya itu langsung drop. Sementara kebutuhannya tetap, bayar listrik ya tetap, ya kan, bayar listrik tetap, makan ya tetap, sekarang bayar internet, ya kan, kalau kemana-mana harus pakai itu. Nah, ada beberapa insentif yang diberikan oleh Pemprov DKI sehingga para pensiunan ini juga bahagia, hidupnya menjadi lebih bermakna, ya kan. Kebahagiaan orang salah satunya adalah ketika pemerintah memperhatikan mereka, nasib mereka, sehingga apabila pengeluarannya, PBB-nya digratiskan, kemudian Jaklingko-nya digratiskan, ya kan, kemudian apabila dia punya rumah, ya kan, di bawah 2 miliar itu juga PBB-nya gratis gitu, sehingga pikiran akibat dari kurangnya pendapatan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya itu tidak istilahnya tuh tidak harus terlalu dipikirkan oleh para pensiunan ini, ya kan. Kemudian apalagi makna atau nilai yang dibangun oleh Mas Anies dan Pemprov DKI, ya, yang lebih luas, ya kan. Salah satunya adalah pengelola tempat-tempat ibadah yang kadang-kadang cash flow-nya itu terganggu, pemasukannya itu lebih kecil daripada pengeluarannya, karena tempat ibadah itu kan ada biaya operasional, kadang maintenance, ya kan, kadang pengeluaran rutin. Nah, para pengelola tempat ibadah ini juga bahagia. Karena apa? Karena ada bantuan operasional tempat ibadah atau BOTI itu. Tidak hanya untuk masjid loh ya, catat nih. Tidak hanya untuk masjid, tapi juga untuk tempat-tempat ibadah yang lain tanpa diskriminatif. Jadi pengelolanya juga bahagia. Belum lagi guru-guru swasta. Guru-guru swasta itu mendapatkan insentif dana hibah dari Pemprov DKI. Yang mengharukan, kata Mas Anies, kenapa ia memberikan begitu banyak perhatian kepada guru. Simpelnya di sambutannya kemarin, tanpa mereka kita tidak akan ada di sini. Jadi begitu besar perhatian Mas Anies terhadap para guru ini, gitu. Jadi itulah makna-makna yang lebih luas yang dianggap sebagai bagian dari kecerdasan spiritual Mas Anies yang di atas rata-rata, gitu. Belum lagi kita kalau ngomong jaminan kesehatan, ya kan, jaminan kesehatan juga amat ia sangat pedulikan. Kemudian ia juga menjamin pangan pokok untuk kelompok prasejahtera atau kelompok yang amat sangat kurang berkemampuan, supaya setidaknya makan mereka dengan kartunya itu bisa tetap terpenuhi sekalipun mereka pendapatannya tidak pasti, karena yang di bawah itu pendapatannya itu kan serabutan, kadang-kadang tidak, tapi ketika ada bantuan pangan pokok dari pemerintah DKI, setidaknya mereka kehidupannya itu agak
lebih tenang karena tidak harus mencari makan. Jadi itulah kawan baik semua, lebih dalam pengamatan saya tentang 4 parameter ya, kenapa orang, masyarakat banyak yang bersimpati terhadap Mas Anies yang tanpa kampanye, tapi orang sudah dengan sendirinya itu simpati, sehingga saya agak penasaran juga mencari tahu kenapa sih ini orang banyak bersedia mendukung dia, banyak bersedia bekerja untuk dia, padahal kenal pun misalkan tidak, karena mereka akhirnya orang melihat niat baik dan cara baik Mas Anies ketika memimpin DKI, dan itu tergambar dengan gamblang rekam jejaknya. Bahwa kemudian ada yang masih kurang, yaitu tidak ada yang sempurna. Hanya saja begitu banyak orang yang mendukung, juga tidak tertutup kemungkinan banyak juga orang yang mungkin tidak suka. Yang penting tidak sukanya itu karena kejernihan berpikir, karena rasional, karena memang ada hal yang perlu dibaiki. Tapi kalau sikapnya cuma anti doang, yang penting nyerang Mas Anies, ya itu tidak fair juga gitu. Jadi kita lihat secara gamblang rekam jejaknya bagaimana Mas Anies memimpin DKI, toh sudah 5 tahun, jadi itu tergambar jelas semua di sana. Demikian kawan baik, mudah-mudahan ulasan, mungkin analisis lebih dalam tentang 4 karakter tadi bisa membantu kawan baik memahami seorang Anies Baswedan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel Nur Iswan on YouTube. Terima kasih.